Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali hadir di hadapan Anda selama 2 jam ke depan. Nanti juga kami akan hadirkan beragam informasi selama 2 jam ke depan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Betul sekali. Ana dan Vena akan menemani Anda pemirsa. Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda ini adalah seorang kurir narkoba yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke seorang terdakwa. Ini pada saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menjalani persidangan, ditangkap oleh petugas kepolisian. Inilah video penangkapan seorang kurir narkoba berinisial DE yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke terdakwa berinisial AP yang pada saat itu berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kota Pekanbaru Riau untuk menjalani persidangan. Modus pelaku untuk menyelundupkan barang haram tersebut dengan membawa kantong plastik yang berisikan makanan dan rokok. Pelaku yang mendekati pagar pembatas sel tahanan terlihat mencoba memasukkan kantong plastik tersebut yang diperuntukkan bagi terdakwa AP. Di dalam plastik tersebut terdapat makanan dan 1 bungkus rokok yang berisikan 2 bungkus narkotika jenis sabu berukuran sedang. Petugas pengawalan yang curiga langsung memeriksa barang tersebut. Pelaku yang panik mencoba melarikan diri dari petugas namun berhasil ditangkap. Saat diinterogasi, DE mengaku disuruh seseorang untuk mengantarkan sabu ke terdakwa yang berinisial AP saat sedang menjalani persidangan di pengadilan. Diketahui AP baru saja selesai menjalani sidang dengan agenda putusan terkait perkara narkotika. AP divonis Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan hukuman 18 tahun penjara. Dia diperintahkan atau disuruh oleh orang untuk mengantarkan sabu tersebut kepada tahanan kejaksaan yang bernama AP. Petugas pengawalan langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan tak lama kemudian anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru tiba dan langsung membawa keduanya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, maling uang yang beraksi di salah satu konter agen perbankan dilumpuhkan polisi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi pelaku terekam kamera CCTV saat menggasak uang 35 juta rupiah ketika penjaga konter sedang tertidur pulas. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seorang pria menggasak uang di salah satu konter agen perbankan BRI Link yang berlokasi di Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku beraksi pagi hari awal Agustus lalu saat menjaga konter sedang tertidur pulas. Ia terlihat mengambil kunci pintu trali besi yang berada di atas meja. Karena kondisi sepi, pelaku pun dengan leluasa membuka laci kasir dan membawa kabur uang sebesar 35 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian meringkus pelaku setelah sebulan melakukan pengejaran. Pada penangkapan ini, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena mencoba melawan dan melarikan diri. Pelaku berinisial D ini mengaku hasil uang curiannya telah habis digunakan untuk membeli motor dan bermain judi. Uang tersebut digunakan untuk membeli 1 buah motor Kawasaki Ninja dan sisanya dipakai untuk bermain judi menurut pengakuan daripada pelaku. Pelaku kemudian digelandang dari ruang perawatan Rumah Sakit Bayangkara menuju ke Polresta Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut. Ia terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Mimika ini menangkap bandar narkoba yang merupakan DPO kasus narkotika pada tahun 2016 dan menemukan 317 paket narkoba jenis sabu di rumah kontrakan di Jalan Makmur, Timika, Papua Tengah. Ya, penangkapan berawal dari informasi masyarakat dan langsung mengejar pelaku yang menggunakan sepeda motor hendak menemui pembeli. Pelaku ini sempat melakukan perlawanan.
dan melarikan diri, serta akan membuang barang bukti sabu. Tidak pakai garam. Ya, pemirsa, atlet tembak DKI Jakarta pingsan usai diumumkan sebagai peraih medali emas nomor 10 meter air pistol putri di Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut pada Rabu sore. Angela Merici Virginia Henan jatuh pingsan setelah mendengar pengumuman dirinya sebagai peraih skor tertinggi dan meraih medali emas di kejuaraan PON Aceh Sumut 21 tahun 2024. Atlet putri tersebut dibopong oleh Dewan Juri dan juga tim kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Pelatih mengatakan atlet yang baru pertama kali ikut PON itu kelelahan sehingga pingsan. Setelah mendapat penanganan medis, Angela Merici langsung pulih dan maju ke podium untuk mengambil medali emas. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ribuan kubik sampah ini memenuhi permukaan aliran Sungai Cikarang Bekasi Laut atau Sungai CBL. Selain tumpukan sampah, aliran sungai juga diduga tercemar limbah industri lantaran berwarna hitam pekat. CBL Merdeka. Seperti inilah kondisi aliran Sungai Cikarang Bekasi Laut atau Sungai CBL Rabu pagi. Dari video amatir yang diabadikan warga menunjukkan kondisi permukaan aliran sungai tertutup sampah domestik yang didominasi sampah plastik. Rabu siang, kondisi aliran Sungai CBL masih dihiasi iring-iringan sampah. Tumpukan sampah yang terbawa arus diduga berasal dari tempat pembuangan sampah ilegal di hulu Sungai Bekasi atau Kali Bekasi. Kondisi aliran sungai diperparah dengan dugaan pencemaran limbah industri. Aliran Sungai Cikarang terlihat hitam bercampur minyak. Lincung warga setempat menyatakan tumpukan sampah yang menutup permukaan sungai yang viral di media sosial berlokasi di perbatasan Desa Muara Bakti dan Desa Hurip Jaya. Kondisi seperti itu terjadi sejak Selasa sore. Diduga sampah terbawa arus sungai dari hulu sungai. Sementara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menyatakan pihaknya telah mengevakuasi ratusan ton sampah dari aliran sungai sejak masa tanggap darurat bencana kekeringan. Bagi peternak-peternak ikan yang ada tambak-tambak pasti mengganggu dan pencarian ikan juga berkurang. Kita sudah berupaya mengangkat sampah domestik maupun sampah yang tidak bisa terurai dengan menggunakan alat berat, dan dari data yang kami himpun, Dinas Lingkungan Hidup sudah mengumpulkan lebih dari 100 ton sampah yang memenuhi pintu air, badan sungai, dan jembatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi telah memerintahkan unit pelayanan teknis Dinas Wilayah 1 untuk berupaya meminimalisir sampah agar tidak sampai ke laut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, petani di lereng Gunung Berapi atau tepatnya di Desa Soroteleng, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah ini mengaku resah karena tanaman pertaniannya dirusak kawanan kera liar. Ya, akibatnya pemirsa, hasil panen para petani tidak maksimal. Inilah kawanan kera liar yang merusak tanaman pertanian warga di Desa Soroteleng, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Akibat ulah kera liar tersebut, para petani di lereng Gunung Merapi resah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk mengurangi kerugian, para petani memasang jaring di sekeliling lahan pertanian. Tidak hanya tanaman sayur yang dirusak, namun juga tanaman tembakau ikut dirusak. Itu bisa merusak, ya ibaratnya ekonominya semakin menurunlah. Biasanya itu panennya agak banyak, akhirnya ada kera, yaitu bisa mengurangi perekonomian masyarakat. Merusak gitu, Mas? Ya, merusak, sangat merusak sekali. Yang dirusak apa saja, Mas?
Kalau di sini itu ada sayuran, kalau musim tembakau kayak gini nanti ada bunganya, nanti juga dimakan juga. Warga dan petani berharap pihak terkait bisa membantu untuk mengusir kera-kera liar tersebut sehingga tanaman pertanian warga tidak dirusak lagi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Bulukumba menetapkan paman korban sebagai tersangka penganiayaan terhadap keponakannya sendiri dan meminta ibu korban penganiayaan turut bertanggung jawab. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Polres Bulukumba telah menetapkan pelaku kekerasan terhadap keponakannya sendiri di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai tersangka. Sementara itu pemirsa, tim reaksi cepat Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bulukumba ini juga meminta ibu korban penganiayaan agar turut bertanggung jawab. Dia diduga telah melakukan pembiaran sehingga terjadi tindak penganiayaan. Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan telah menetapkan FR, paman korban, sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap keponakannya yang masih di bawah umur. Pelaku kini mendekam di Polres Bulukumba. Tersangka FR kini terancam kurungan penjara selama 5 tahun atas tindakan kekerasan yang dilakukan kepada keponakannya sendiri. Motif tersangka diduga karena adanya permintaan dari ibu korban untuk memberikan pelajaran kepada korban SR karena diduga kerap mengambil uang neneknya. Namun, Agustin, tim reaksi cepat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melakukan pendampingan kepada korban mengatakan jika ibu korban seharusnya juga ikut bertanggung jawab karena diduga sang ibu telah melakukan pembiaran sehingga terjadi tindak penganiayaan terhadap anaknya. Saya secara pribadi mau kalau orang tua ibu kandungnya juga bertanggung jawab dalam hal penganiayaan ini. Itu yang saya upayakan. Kenapa seperti itu, Bu? Karena ibu kandungnya saat anak ini dianiayai, dia ada di sekitar rumah. Dia ada di depan rumah. Pasti dia mendengarkan apa jeritan anaknya, kesakitannya anaknya pasti dia dengar. Tapi lagi-lagi ibu membiarkan. Selain itu, Agustin juga berharap agar korban SR diserahkan ke rumah aman DP3A agar tidak mendapat intervensi dari kerabatnya. Hingga saat ini, sebagian luka SR sudah membaik, namun psikis korban masih terganggu. Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang anak perempuan disiksa dan dianiaya oleh pamannya. Penganiayaan terjadi di rumah korban di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Ya, Ana dan juga pemirsa, tentu kita ingin mengetahui kronologis kejadian duduk perkara dari peristiwa ini. Ada beberapa hal juga yang ingin kita coba klarifikasi bersama dengan ibu korban, karena ada informasi yang beredar juga bahwa ibu korbannya ini sempat mengetahui dan juga melihat kejadian pada saat pamannya ini menganiaya anak kandungnya sendiri. Betul sekali, kita akan mencari tahu apakah betul terjadi pembiaran yang dilakukan oleh sosok ibu kandungnya ini. Nanti kita akan langsung terhubung secara virtual pemirsa dengan ibu kandung dari korban, di mana yang merupakan keluarga dari tersangka. Tapi pemirsa, kami hadirkan dulu informasi lainnya sebelum nanti kita langsung mengkonfirmasi hal tersebut. Informasi lainnya untuk Anda ini pemirsa, aksi pencurian besi tutup got oleh 2 sejoli di Kota Semarang ini terekam CCTV. Ya, dalam aksinya pemirsa dengan berboncengan sepeda motor, pelaku pria ini terlihat membawa kabur besi tutup got di tengah pemukiman warga. Inilah aksi 2 sejoli yang mencuri besi tutup got sepanjang 2 meter di Jalan Kartini, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Terlihat pelaku menggasak besi tutup got sepanjang 2 meter dan dibawa menggunakan sepeda motor. Salah seorang warga, Joko Suyitno,
mengatakan aksi tersebut terjadi pada siang hari saat keadaan perumahan sepi. Dirinya mendapat informasi dari grup percakapan RT terkait aksi pencurian besi tutup got yang terjadi di lingkungannya. Warga ngasih CCTV, ini Pak ada tutup got yang hilang. Nah, terus dari kampung manapun Rangguli ya saya dapat info dari teman. Itu berarti bukan di sini aja ya? Yang pelaku itu. Menurut warga, aksi pencurian ini baru pertama kali terjadi. Meski memilih tidak melapor ke pihak kepolisian, pasca kejadian tersebut warga lebih waspada dan menambah CCTV di lingkungan sekitar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ini ada pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap seorang pelajar SMK di Megamendung di Bogor, Jawa Barat yang juga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku kesal lantaran korban bersama adiknya di dalam satu kamar dengan kondisi tidak berbusana. Pelaku yang menewaskan siswa SMK di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 5 September lalu ditangkap polisi. Pelaku berinisial WJ adalah kakak kandung dari kekasih korban. WJ menganiaya Ridwan lantaran kesal kedua adik kembarnya bersama korban dan temannya berada di dalam satu kamar. Pelaku membabi buta menampar dan memukuli kepala korban hingga mengeluarkan darah di bagian hidung. Korban diantar oleh salah satu rekan pelaku dan diturunkan di tengah jalan. Korban kemudian meminta bantuan keluarga untuk dijemput. Kondisi korban semakin parah sebelum dibawa ke rumah sakit, korban dibawa ke klinik. Karena luka di bagian kepala yang cukup parah, Ridwan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Karena mungkin spontan emosi, akhirnya WJ langsung menampar dan memukul bagian pipi dan juga mulut dari si Ridwan sebanyak 2 kali. Terus kemudian posisi dari teman laki-lakinya adiknya WJ ini juga berada di samping si Ridwan. Kena pemukulan juga sebanyak 1 kali. Pada saat terjadi penamparan yang kedua terhadap si Ridwan, kemudian yang bersangkutan ini langsung tersungkur mengarah ke kasur yang ada di kamar tersebut. Kemudian dari WC tersebut langsung menghantam di bagian kepala belakang punggung itu betul-betul sebanyak sekitar 5 kali. Tersangka WJ saat ini mendekam di sel jeruji Polres Bogor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. WJ dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa ini. Dalang kematian dibalik kematian Nia Kurniasari masih belum terkuak. Pihak berwajib masih terus berupaya untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman itu. Kini orang-orang terdekatnya satu persatu mengungkap sosok Nia yang menjajakan makanan kecil demi bisa kuliah. Tidak ada, entah mengapa dalam seminggu sebelum hilang itu tidak pernah ada komunikasi seperti biasanya.
Aduh nak dalam seminggu kalau sianya cetan kayak intens kayak biasa gitu kan. Ndak lo dek kecilnya. Mungkin karena dia sibuk berjualan. Apa? Tahu. Kalau Yuka sendiri ada nggak firasat-firasat tersendiri gitu? Nggak ada nggak? Sebelumnya ditemukan atau apa hilang kok Pak? Firasat khusus tidak ada, tetapi entah mengapa dalam seminggu ini tidak ada keinginan untuk menghubungi. Kata ibu saya, memang biasanya kalau orang yang dekat sama kita mau meninggal, rasanya jadi menjauh. Emang jauh harusnya lain kan? Menganggap sebagai saudara ya. Saya udah anggap seperti saudara sendiri. Sekarang dia sudah tidak ada. Bagi Yuka, kehilangan Nia bak kiamat kecil. Namun hangatnya persahabatan mereka akan terus terpatri dan tak akan lekang oleh waktu hingga akhir hayat. Sementara di mata keluarga, Nia adalah anak yang pendiam namun rajin. Almarhumah sudah berjualan gorengan sejak SMP. Sepulang sekolah, ia berjualan gorengan keliling kampung. Uang hasil jualannya ia tabung untuk biaya kuliah dan membeli laptop. Jadi dia berjual gorengan keliling ini untuk apa sebenarnya? Untuk membeli laptop untuk kuliah dia. Oh, berarti dia sudah kuliah? Sudah mau masuk. Oh. Di kampus mana? Di kampus mana dia kuliah? Baru mau rencana kuliah ya? Pihak keluarga berharap pelaku pembunuhan Nia segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, di mata sahabat dan juga keluarga Nia adalah sosok yang baik, rajin dan juga pekerja keras. Lalu bagaimana sosok Nia di mata gurunya? Kami ajak Anda tersambung bersama dengan Ibu Reni Fatma Yunita selaku wali kelas Nia. Selamat siang Ibu Reni. Selamat siang, Mbak. Oke. Bu Reni, mungkin bisa ceritakan ini sosok dari Nia menurut Bu Reni dan guru-guru serta murid-murid lainnya. Ini sosok yang seperti apa, Bu Reni? Baik, sosok Nia ya, bagi saya sebagai walasnya selama 2 tahun, Nia ini sangat-sangat anak yang berprestasi, sempat juara di kelas 10, lalu di kelas 11-12 itu tidak pernah ranknya keluar dari 1 sampai 6. Dan juga anak ini memang atlet juga, atlet provinsi yaitu silat. Jadi Nia juga meraih sempat juara 1 di silat ini. Oke. Bu Reni, kami juga melihat dari tayangan dan informasi yang beredar, mungkin bisa berasumsi bahwa Nia ini anak yang tidak mau berpangku tangan kepada orang lain. Artinya dia mau mengerjakan segala sesuatunya sendiri, terbukti dengan berani untuk menjual gorengan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi Nia ini waktu kelas 10 dia udah berjualan gorengan. Jadi kami itu masuk jam 7.10. Jadi sebelum jam 7 ini kita punya apel pagi. Dan Nia ini selalu terlambat karena memang dia memesan gorengan dulu kan. Jadi Nia ini selalu terlambat ketika di apel paginya. Tapi walaupun dia terlambat, yang Nia ini selalu sanksi yang dia dapatkan tidak boleh, Bu nggak boleh kasihan sama Nia. Dia selalu mendapatkan sanksinya yaitu bersih-bersih lingkungan. Jadi Nia selalu membersihkan lingkungan sebelum masuk ke kelas. Jadi karena gorengan inilah ke Bu Reni dan juga guru-guru yang lain mungkin sebetulnya Nia ini mau jadi apa cita-citanya ke depan dan pelajaran apa mungkin yang menjadi favorit dari Nia? Nia ini dia ini hampir semua mata pelajaran itu dia tekuni dengan baik. Jadi yang mencolok di bagian Nia tentunya memang atlet yaitu silatnya. Tetapi walaupun Nia ini atlet tapi akademisnya itu benar-benar hampir seimbang. Jadi Nia ini memang siswa yang sangat tekun untuk belajar dan sangat akademisnya juga bagus gitu. Jadi amat disayangi kehilangan kayak gini. Dan untuk
kelas 12 kita sudah penempatkan kan mau kemananya Nia, tapi Nia tidak lolos di SM-nya, ujian nasionalnya itu, ujian nasional apa namanya, masuk perguruan tinggi yang kita lapor itu tidak lolos. Akhirnya Nia mau mengambil ujian untuk bersama, tetapi kendala uangnya akhirnya Nia mengambil di sekolah tinggi yang berada di daerah saja. Dan Nia memang berniat untuk melanjutkan kuliahnya di PGSD. Oke, Bu Reni sebagai wali kelas yang tentunya tahu begitu ya kesehariannya Nia. Pernahkah cerita ada masalah dengan seseorang pada saat Nia masih hidup, kala itu di sekolah atau seperti apa, Bu Reni? Nia, sosok Nia adalah Nia yang tidak pernah menyampaikan keluh kesah sedihnya. Jadi saya sendiri sebagai wali kelas pun terkejut. Yang selama ini yang kita belas kasihan itu sepertinya kurang tepat sasaran, dan Nia sangat-sangat bisa menyembunyikan itu. Jadi Nia pun sendiri dia juga menolong temannya juga. Jadi yang kalau temannya kesusahan, Nia juga yang ngasih dia jajan kayak gitu. Jadi Nia nggak pernah sama sekali meminjam atau minta belas kasihan. Kita tidak pernah, Mbak. Oke, kalau Bu Reni mungkin terakhir kali ngobrol dengan Nia begitu, ada yang disampaikan nggak oleh Nia? Mungkin harapannya ke depan atau apa begitu yang mungkin cerita ke Bu Reni? Jadi harapan Nia ini memang besar, dia mau membangkit batang Tarandam. Jadi keluarga Nia memang keluarga yang dari memang Nia lah yang benar-benar bibitnya yang bagus gitu kan. Jadi Nia mau membangkit batang Tarandam, Bu. Nia mau ingin sukses kayak gitu. Jadi Nia memang berharap dialah yang ini, Nia membangkit batang Tarandam keluarganya gitu. Oke. Bu Reni tadi kan sempat cerita Nia mau kuliah di mana begitu setelah lulus kuliah. Nah, biayanya juga kan katanya Nia nabung sendiri ya, Bu, sempat cerita ke Ibu. Iya, dia nabung sendiri. Dia memang sempat di SMA pun dia udah nabung-nabung, dia udah punya cincin emas juga di tangannya kayak gitu kan. Jadi memang Nia memang rajin menabung. Jadi udah, tapi memang namanya biaya untuk perguruan tinggi memang besar, jadi memang untuk menabung dengan berjualan keliling itulah Nia untuk menabung uangnya untuk perguruan tinggi. Jadi sebenarnya saya pribadi pun nggak tahu kalau setelah lepas ini masih jualan keliling Nianya. Sangkanya udah ke bagian-bagian yang lain kayak gitu. Ternyata Nia masih berjualan keliling selepas dari kelas 12 ini. Kalau waktu sekolah, Bu, ini kalau Bu Reni lihat ataupun teman-teman juga mungkin cerita, ini Reni ini seperti apa bersama dengan teman-teman? Apakah juga cukup aktifkah? Karena mengingat kesibukan dari Nia ini yang sibuk menjual gorengan gitu, sehingga seringkali telat seperti yang diceritakan oleh Bu Reni. Nia itu kalau sama teman-temannya sangat-sangat ini ya, terlibat semuanya. Walaupun dia jual gorengan pun, tapi semua kegiatan ekstrakurikuler dia lakukan seperti pramuka, terus ikut terlibat di OSIS juga. Jadi nggak ada juga bagi Nia sendiri kayak sendiri dia merasakan, nggak ada. Jadi memang dia berbaur sama teman-teman semuanya. Dan kami memang di kelas ini memang kelas 11 sama kelas 12 itu juga temannya memang sangat solid mereka antar mereka kayak gitu. Ibu Reni, apa Bu harapan Ibu melihat kasus ini yang mungkin sampai saat ini masih belum terbongkar dengan Nia sebagai dulunya siswa Ibu yang Ibu banggakan begitu ya? Harapan saya memang pelakunya segera ditangkap. Tolong ditangkap segeranya, karena saya sendiri rasanya tidak ikhlas anak yang begitu baik bisa dizolimi kayak gini, dibikin keji seperti ini. Segeralah ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Ya, Mbak. Oke. Baik, terima kasih. Dan tidak ada kasus Bu lagi seperti Nia berikut-berikutnya lagi. Baik. Terima kasih Bu Reni sudah berkenan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami juga harapkan seluruh masyarakat juga berharap bahwa pelakunya segera diamankan, dihukum seadil-adilnya, seberat-beratnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang ayah di Wonosobo, Jawa Tengah ini tega melakukan perbuatan keji terhadap anak kandungnya yang berumur 15 tahun. Tindakan itu dilakukan sebanyak 40 kali hingga sang anak hamil. Pelaku berusia 36 tahun mengancam dan menganiaya korban jika tidak dituruti. 4 bulan perbuatan keji dilakukannya terhadap sang anak di rumah saat istri pelaku atau ibu kandung korban tidak di tempat. Pelaku diancam dengan hukuman 15 tahun kurungan penjara. Pemirsa, viral di media sosial video seorang dokter spesialis kandungan yang mengungkapkan kisah miris pengalaman pasiennya, bocah perempuan berusia 10 tahun yang sudah melakukan aktivitas seksual di rumah teman yang baru dikenalnya di media sosial. Semua untuk kalau teman-teman ibu-ibu yang punya anak perempuan harus benar-benar dijaga anak perempuannya baik-baik. Jangan gampang percaya kalau mereka minta izin untuk nginep di rumah temennya, siapapun ya. Jadi ini saya baru kedatangan pasien, umurnya baru 10 tahun ya, 10 tahun. Kemudian dia izin sama, dia dibawa sama tantenya karena dia itu baru habis pulang nginep dari rumah temennya katanya gitu. Dan ini temennya itu dia kenal cuman dari sosmed, dari Instagram. Dia itu nginep di rumah temennya itu berempat, jadi 2 cewek 2 cowok. Udah janjian ada di situ. Cowoknya itu anak-anak laki-laki juga, usianya baru 13 tahun dan katanya dia pacaran baru 2 minggu. Dan itu pun kenal dari Instagram, TikTok. Dan ternyata ketika sama saya dia ngaku, iya saya sudah, mohon maaf ya, ciuman, sudah dipegang bagian atas dan juga di bagian bawah. Saya tanya apakah itu cuman pegang aja atau memang sudah sampai terjadi macam-macam, dan ternyata sudah terjadi hubungan badan. Tahun kemudian saya lakukan pemeriksaan, tentu saja apakah sudah memang terjadi hubungan tersebut, apakah ada intercourse ya, ada masuk. Dan memang ternyata, dan sayangnya saya mendapatkan memang selaput darah atau himennya memang sudah robek. Dan ketika saya ingatkan, gimana kamu tahu kan rasanya, dan you know what, dia bilang, iya dokter enak. Dia bilang kalau itu adalah pengalaman yang menyenangkan untuk dia. Ya Allah ya Rabbi. Ya, Fena dan juga pemirsa, ini tampaknya miris sekali. Dr. Yulfa Rizky Amita ini membuka mata kita semua tentang pentingnya edukasi seks kepada anak agar terhindar dari perilaku seksual dini. Dari pengakuan pasien-pasiennya, ahli kandungan itu menganggap kejadian yang menimpa pasien-pasiennya sudah tergolong darurat. Kita ajak Anda pemirsa berbincang langsung dengan Dr. Yulfa. Selamat siang Dr. Yulfa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Yulfa, langsung saja, mengingat kejadian seperti ini tidak hanya sekali 2 kali, yang viral saja sudah banyak sekali tentang kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak. Tampaknya kita ini darurat edukasi seks ya terhadap anak. Anda melihatnya seperti apa? Terima kasih. Memang sangat disayangkan sekali ya sesudah viralnya cerita tersebut, yang tentu saja kami dari praktisi kesehatan maksudnya adalah untuk membangunkan para orang tua di luar sana supaya lebih aware terhadap apa kondisi anak-anak dan psikologinya di saat ini. Karena zaman sekarang pasti sudah berbeda dengan zaman yang dulu yang kita sudah lakukan. Jadi ini sangat disayangkan sekali sesudah viralnya cerita tersebut pun masih banyak lagi cerita-cerita yang lebih menjadikan dan menyayat hati sesudah cerita tersebut. Dan untuk mencegah pencegahan tersebut memang kita harus melakukan banyak sekali ya. Salah satunya yang paling penting adalah pendidikan seks usia dini, dan pendidikan seks itu memang sangat penting sekali. Dimulai dari usia 0 sampai 3 tahun, kemudian 4 sampai 5 tahun, sesuai dengan tahap dari pertumbuhan dari anak-anak kita. Jadi jangan menganggap seks itu adalah sesuatu yang tabu, tapi kita harus mulai belajar sebagai orang tua yang baik, tidak hanya ibu tapi ayah juga, untuk memberikan pendidikan atau sex education kepada anak-anak kita dan memperhatikan dari kelekatan emosional kita terhadap anak-anak kita untuk pentingnya generasi Indonesia yang lebih baik di kemudian hari.
Oke, Dokter Yulfa, boleh nggak sharing ke kita semua juga? Ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk masyarakat di luar sana. Ada pasien-pasien dengan kasus seperti apa yang pernah speak up juga kepada Dokter Yulfa mengenai kejadian perilaku aktivitas seksual, khususnya terhadap anak-anak, Dokter? Baik, terima kasih. Jadi memang pemberitaan ini harus segera kita besarkan ya, karena ini memang darurat akhlak, darurat karakter anak-anak generasi bangsa kita. Karena cerita dari ibu-ibu pun yang bercerita, ingin mengumpulkan ceritanya itu banyak sekali. Misalnya ada gangguan incest pada anak-anak usia 5-6 tahun, dia melakukan hubungan seksual dengan saudaranya sendiri, di mana yang perempuan usianya 5 tahun dan laki-laki usianya 6 tahun. Itu juga ada yang terjadi, jadi orang tuanya pun kebingungan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana psikologi anak tersebut. Kalau seperti kasus yang sebelumnya ada orang tua yang menghamili anak-anaknya, kemudian ada orang tua kandung yang juga memperkosa anak, itu adalah cerita yang setiap hari yang kita dengarkan di rumah sakit, ya kita yang ada di lapangan juga sangat menyayangkan hal tersebut. Belum lagi yang kemarin yang diceritakan juga oleh salah satu follower ya, yang mereka memang ibu-ibu ini ingin speak up supaya cerita mereka didengar oleh orang lain. Ada juga bayi yang usianya 10 bulan yang dilecehkan sampai sayang sekali diajak berhubungan, dipaksa tentunya oleh kakek kandungnya sendiri. Hal-hal di luar nalar seperti itu adalah cerita-cerita dan makanan kami setiap hari yang bekerja di rumah sakit. Sayangnya sedarurat itulah kejadian yang ada di masyarakat saat ini, dan cerita-cerita itu saya rasa adalah tip of iceberg. Itu hanya sebagian kecil yang ibu-ibu ini speak up, dan masih banyak sekali cerita-cerita lain di luar sana yang lebih menyedihkan hati. Oke, Dokter Yulfa, katakanlah tadi dengan usia 10 tahun, ada yang bahkan 5-6 tahun. Apakah memang mereka sudah mengerti rangsangan seksual? Ini salahnya di mana ya? Kenapa bisa tahu hubungan seperti itu begitu? Iya, memang kita tidak bisa pungkiri ya, untuk saat ini zaman era digital yang sudah sangat luar biasa, kemudian mungkin orang tuanya juga, saya tidak menyalahkan salah satu pihak, apakah ibu atau orang tua, karena memang secara statistik pun UNICEF juga sudah mengeluarkan hasil dari penelitian mereka bahwa pada tahun 2021 kita ini memang 30% dari masyarakat Indonesia ini hidup atau tumbuh, anak-anak kita itu tumbuh dengan tanpa figur seorang ayah. Dan 50%-nya sesudah COVID itu juga mereka tumbuh dan berkembang tanpa figur seorang ibu. Jadi ini memang sangat disayangkan bahwa anak-anak tersebut lebih dekat dan lebih erat dengan orang-orang sekitarnya. Kemudian banyak informasi yang didapatkan dari gadget atau teknologi di luar sana yang tentunya rancu dan tidak akan memberikan mereka pengetahuan yang cukup sebagaimana peran orang tua untuk memberikan mereka edukasi. Jadi mungkin salah satu saran bahwa kedekatan sama kerekatan orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, itu sangat penting dalam memberikan sex education kepada anak-anak tersebut, daripada anak-anak kita, generasi kita mendapatkan informasi dari teman-teman sebayanya, lingkungan sebayanya, ataupun dari gadget dan teknologi sekitar. Oke, Dokter Yulfa, yang tadi cerita anak usia 5-6 tahun sudah mengenal hubungan incest begitu, hubungan seksual seperti itu. Ini dari mana kemudian mereka bisa mengetahui hal-hal seperti itu? Apakah juga sudah didalami, dokter? Saya sempat bertanya, dan ini lagi-lagi saya juga menceritakan ini di TV nasional juga atas seizin dari yang punya cerita ya, orang tuanya, karena dia sangat miris membesarkan seorang anak laki-laki usia 6 tahun, kemudian ada adiknya yang usia 5 tahun, dan dua-duanya ibunya mendapatkan kalau mereka sudah berhubungan seksual. Dan sayangnya kedua anak itu menganggap hal itu adalah hal yang lumrah. Dan ketika saya tanyakan bagaimana dia mengakses tentang pengetahuan terhadap hubungan seksual seperti apa, itu memang sangat disayangkan bahwa ini didapatkan dari sosial media. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa teknologi apapun itu, baik itu di YouTube, baik itu di sosial media lainnya, baik itu di TikTok, TV, iklan, apapun, semuanya mengandung informasi romansa, rasa cinta dan kasih sayang. Jadi itu sayang sekali memang sudah dikenal oleh anak-anak kita, meskipun dari usia 5-6
5 dan sampai 6 tahun mereka sudah mengetahui hal-hal tersebut. Oke, Dokter Yulfa, ini untuk anak umur 5 tahun, 6 tahun, apakah memang secara naluriah tubuh itu sudah mengenal rangsangan seksual hingga akhirnya melakukan hal tersebut berkali-kali, berulang kali begitu? Baik, kalau dari ilmu pubertas ya, pubertas pada anak perempuan itu emang lebih cepat. Usia mereka pubertas itu di usia 10 sampai dengan 12 tahun. Kalau pada laki-laki lebih lamban sekitar 12 sampai 14 tahun. Harusnya ereksi itu terjadi, mohon maaf ya bahasanya, ini bahasa sains. Ereksinya terjadi ketika usia mereka 12 sampai 14 tahun untuk laki-laki. Dan hasrat itu harusnya belum ada timbul. Makanya ini banyak kebingungan dan kita butuh penelitian yang lebih jauh lagi untuk mengerti psikologi anak-anak yang terkena gadget terlalu cepat atau terlalu dini itu seperti apa. Jadi mereka, kalau menurut dari cerita ibunya, mereka menganggap hal tersebut adalah hal yang lumrah. Meskipun tidak ada hasrat yang terjadi, belum ada rasa cinta dan kasih sayang yang antara sepasang kekasih antara dua saudara tersebut. Tapi ketika terlalu banyak paparan seksualitas yang dilihat di luar sana, baik atau dari gadget, apapun bentuknya, mereka akan menganggap perilaku-perilaku tersebut adalah hal yang lumrah, dan usia 5-6 tahun itu adalah mereka keingintahuan mereka masih sangat tinggi, jadi mereka melakukan itu meskipun tanpa hasrat. Karena kalau dari keilmuan mereka harusnya pubertas di usia 10 sampai dengan 12 tahun. Oke. Atas beberapa kasus yang tadi juga sudah dijabarkan oleh Dr. Yulfa, ini apa kemudian penanganan yang diberikan kepada anak-anak? Ini harus sangat hati-hati begitu, karena kan mereka belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar begitu. Apa yang dilakukan penanganannya, dokter? Penanganannya tentu saja kalau kami dari tim medis ya, kita tidak bisa bekerja sendiri, baik itu dari dokter objin saja, tapi kita harus merangkul dokter anak juga, psikologi anak, psikiater anak. Baik itu juga lebih pinginnya lagi kita merangkul ke sekolah-sekolah dan juga pemberian edukasi yang sedini sebaik mungkin untuk di level pendidikannya mereka. Jadi kalau kami dari tim kebidanan dan kandungan itu, jadi kami memeriksakan apakah ada tanda-tanda infeksi, kemudian apakah ada yang harus dibenahi, kemudian kami pun bekerja sama dengan psikiater dan psikologi anak dan juga dokter anak untuk menumbuhkan dan untuk menyembuhkan mereka dari trauma-trauma tersebut. Jadi ini bukan hanya masalah terjadi satu intercourse atau seksual pada saat itu saja, tapi ini akan bisa menimbulkan bagaimana pola pikir mereka ke depan, dan nantinya itu akan tetap berkembang di usia mereka sampai selanjutnya nanti. Jadi ini bukan perkara 1 kali 2 kali, tapi kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Dokter Yulfa, artinya yang perlu digarisbawahi adalah perhatian dari orang tua tersebut juga kepada anak-anaknya di lingkup keluarga, karena orang dewasanya adalah orang tua dari anak-anak tersebut sendiri. Betul, itu adalah faktor utama nomor 1 ya, apalagi yang tadi saya katakan bahwa ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di mana anak-anak kita tumbuh tanpa figur seorang ayah, baik itu dari kematian, perceraian, ataupun ayahnya bekerja jauh. Jadi kelekatan dengan orang tua menumbuhkan rasa malu dan mengembangkan karakter bahwa diri sendiri ini bahagia, diri sendiri ini cukup dan berharga, itu juga merupakan salah satu tugas yang sangat penting. Jadi banyak sekali kita ini pun juga tugas sebagai kita orang tua untuk belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik dan mempelajari bagaimana pendekatan emosional yang baik terhadap anak-anak kita untuk mengajarkan value mereka bahwa harga diri mereka juga sangat tinggi, sangat baik, dan bagaimana cara menjaga diri sehingga mereka siap untuk menghadapi bagaimana pubertas ataupun masalah seksual di kemudian hari. Artinya peran orang tua ini sangat penting juga ya. Orang tua ini harus juga bisa memahami dan juga belajar dan mungkin bisa memberikan edukasi seksual kepada anak-anak agar bisa mengerti ke depannya. Rekomendasi apa terakhir, dokter, yang bisa diberikan untuk orang tua di luar sana? Apakah harus mengurangi jatah media sosial kepada anak-anak atau tidak boleh sama sekali, atau apa, dokter? Saya rasa pendampingan itu yang nomor 1, karena memang kita tidak bisa menampis bahwa kebutuhan terhadap gadget dan teknologi itu emang sangat dibutuhkan di era saat ini. Banyak anak-anak yang emang banyak juga belajar dari sosial media. Jadi yang paling penting adalah pendampingan. Pendampingan itu dari usia 0 sampai dengan 18 tahun.
pada anak-anak kita dan diberikan sex education sesuai dengan tahap perkembangan dari mereka. Jadi kedekatan, kelekatan, hubungan emosional baik itu ayah ataupun ibu itu harus tetap dilakukan dan kita tidak bisa menyerahkan 100% pendidikan seks di usia dini itu pada sekolah, tapi kitalah yang memberikan dan mengajarkan budaya malu dan juga value terhadap diri sendiri kepada anak kita baik dari usia 0 tahun sampai dengan dia 18 tahun. Jadi tetap dibutuhkan faktor utama adalah kedekatan terhadap ibu dan ayah. Baik, terima kasih Dr. Yulfa sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Miris sekali kasus-kasus ini seperti ini terjadi begitu dan kenyataannya terjadi. Kami harap juga edukasi terhadap orang tua lebih bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum, dokter. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, Polres Bulukumba ini telah menetapkan pelaku kekerasan terhadap keponakannya sendiri di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai tersangka. Sementara itu pemirsa, tim reaksi cepat Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bulukumba ini juga meminta ibu korban penganiayaan agar turut bertanggung jawab. Dia diduga telah melakukan pembiaran sehingga terjadi tindak penganiayaan. Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan telah menetapkan FR, paman korban, sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap keponakannya yang masih di bawah umur. Pelaku kini mendekam di Polres Bulukumba. Tersangka FR kini terancam kurungan penjara selama 5 tahun atas tindakan kekerasan yang dilakukan kepada keponakannya sendiri. Motif tersangka diduga karena adanya permintaan dari ibu korban untuk memberikan pelajaran kepada korban SR karena diduga kerap mengambil uang neneknya. Namun, Agustin, tim reaksi cepat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melakukan pendampingan kepada korban mengatakan jika ibu korban seharusnya juga ikut bertanggung jawab karena diduga sang ibu telah melakukan pembiaran sehingga terjadi tindak penganiayaan terhadap anaknya. Saya secara pribadi mau kalau orang tua ibu kandungnya juga bertanggung jawab dalam hal penganiayaan ini. Itu yang saya upayakan. Kenapa seperti itu, Bu? Karena ibu kandungnya saat anak ini dianiaya, dia ada di sekitar rumah. Dia ada di depan rumah. Pasti dia mendengarkan apa jeritan anaknya, kesakitannya anaknya pasti dia dengar. Tapi lagi-lagi ibu membiarkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui duduk perkara penganiayaan paman terhadap keponakannya sendiri di Bulukumba, Sulawesi Selatan, kami sudah tersambung bersama dengan Ibu Salmawati yang merupakan ibu korban dan juga Pak Sugiyarto. Selamat siang Ibu Salma dan juga Pak Sugiyarto. Selamat siang, Mbak. Oke, saya pertama mau ke Ibu Salma terlebih dahulu. Ini ada informasi yang mengatakan bahwa Ibu Salma ada di lokasi pada saat kejadian, mengetahui dan menyaksikan langsung, tapi tidak ikut melerai begitu. Apakah benar, Bu Salma? Oke, Bu Salma, ini kami mendapatkan informasi kalau Ibu Salma ini ada di lokasi pada saat kejadian, mengetahui dan tidak ikut melerai begitu. Apakah benar, Bu Salma? Ada, Kak. Ada di lokasi, Bu? Apa yang Ibu lihat pada saat itu? Iya, ada. Ada di luar. Ya, pada saat Ibu berada di lokasi, apakah sempat mendengar jeritan atau tangisan dari anak Ibu ketika dilakukan penganiayaan? Iya, ada. Oke, apa yang Ibu lakukan saat itu? Iya. Ibu Salma, ketika Ibu mendengar atau melihat apa yang dilakukan, kekerasan yang dilakukan terhadap anak Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ya, sakit juga hatiku, berangis juga. Oke, pada saat itu apa yang terjadi, Bu, sehingga menyebabkan
paman dari anak ibu ini menganiaya anak ibu? Ya, Baik, oke. Kalau begitu saya mau berbicara dengan Pak Sugiarto. Halo Pak Sugiarto. Oke, Pak Sugiarto mungkin bisa mewakili Bu Salma. Ini kami mendengar bahwa Bu Salma ini mengetahui dan berada di lokasi pada saat kejadian. Apa sebetulnya yang memicu paman dari korban ini menganiaya anak dari Bu Salma? Begini Mbak, kronologinya itu anaknya ini Bu Salma dalam hal ini Dek Sarah itu mengambil uang neneknya. Jadi setelah ketahuan ini sama omnya, itu omnya memberikan pelajaran sama keponakannya sendiri. Cuma dalam hal ini mungkin caranya ini yang memberikan pelajaran terlalu kelewatan. Padahal konteksnya cuma ada di bahwa ini om dendam sama keponakannya. Cuma dia memberikan pelajaran peringatan untuk tidak melakukan lagi pencurian seperti itu. Oke. Apakah hal itu diwajarkan begitu sehingga tidak ada yang melerai aksi kekerasan yang dilakukan oleh pamannya terhadap anak kecil begitu? Begini Mbak, kalau orang tuanya Sarah itu ada duduk di depan rumah dan kejadiannya itu terjadi di dalam rumah. Gitu. Oke. Tidak terdengar? Ya. Tidak terdengarkah suara tangisan atau teriakan dari korban? Iya, setelah terdengar itu suara tangisan, baru nih pada melerai pada saat berapa dengan kiri, Mbak. Kalau Bu Salma, orang tuanya dari korban ini posisinya katanya juga ada di lokasi, ya? Pak Sugiarto. Kurang jelas suaranya, Mbak. Pak Sugiarto, ini orang tua atau Bu Salma ini kabarnya ada di lokasi. Apakah benar Pak Sugiarto? Pak Sugiarto. Betul, ada di dalam lokasi, cuma itu kan kejadian dalam rumah. Bu Salmanya itu ada di luar rumah. Artinya mengetahui adanya peristiwa penganiayaan terhadap anaknya itu, sendiri, Mbak. Begitu Pak? Ya. Oke, Pak Sugiarto, penganiayaan apa yang dilakukan oleh paman korban terhadap korban ketika memberi pelajaran begitu? Memberikan pelajaran keponakannya ini, Mbak. Seperti itu. Kekerasan apa yang dilakukan, Pak? Itulah konteksnya yang salah, Mbak, karena memberikan pelajaran dalam hal ini terlalu kelewatan mungkin. Ya. Oke. Komunikasi kami bersama dengan Pak Sugiarto dan juga Ibu Salma, ibu dari korban ini nampaknya kurang begitu bagus. Pemirsa, kami akhiri. Terima kasih banyak Pak Sugiarto dan juga Bu Salma atas waktunya selamat siang. Inilah kondisi jalan Inspeksi Kaliduri di Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Tampak jalan hanya dibeton separuhnya saja. Hal ini mengakibatkan sisi jalan di sebelahnya terlihat lebih rendah. Akses jalan ini menjadi alternatif pengendara serta warga yang akan menuju kawasan Teluk Gong dan kawasan Pluit. Jalan yang lebarnya sekitar 8 meter dengan panjang kurang dari 500 meter ini menjadi tidak rata atau tinggi sebelah. Jalan yang sudah dibeton terlihat lebih tinggi sekitar 40 cm dari permukaan tanah. Selain itu juga terlihat rangka besi beton menjalar ke bagian jalan. Lumayan takut sih kayaknya. Kenapa? Rawan juga kalau malam gitu. Iya. Takut kecelakaan atau seperti apa? Iya, kecelakaan juga. Kayak tadi, macet tapi. Mungkin ini dua arah, cuman yang ini mungkin belum dicor kali ya, yang sebelahnya. Jadi kayak jadi ngeri juga sih, ngeri jatuh juga ya kan. Ngeri jatuh.
Warga bersama pihak kelurahan telah berkali-kali mengadakan rapat mengusulkan agar Pemprov Jakarta melanjutkan pembangunan jalan ini melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan proyek pembangunan jalan beton ini dilanjutkan. Gubernurnya Pak Ahok itu kan rencananya mau semua, cuma sebelah dulu ya karena anggaran atau mungkin karena dia sudah buru turun gitu, jadi mungkin tidak diteruskan. Tapi itu kita udah sering rapat-rapat ya untuk pimpinan di atas, ya mereka masih menunggu anggaran atau menunggu gimana terbaiknya gitu. Warga berharap agar pembangunan jalan dilanjutkan hingga aktivitas warga tidak terganggu dan tidak ada korban akibat jalan tidak rata atau tinggi sebelah. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Pemirsa, kemudian bagaimana kondisi jalan di sana saat ini? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami yang sudah berada di lokasi. Ada Putri Sofia di sana. Selamat siang, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Ana, Vena, dan juga pemirsa. Apabila kita membicarakan soal proyek mangkrak, ini merupakan contoh konkret bagaimana tidak diteruskannya proyek pembangunan jalan di tempat saya melaporkan saat ini di Jalan Inspeksi Kaliduri, Penjaringan, Jakarta Utara. Tadi kami selama mengunjungi di tempat ini, kami melihat bahwa memang benar jalan yang berluas sekitar 1 km ini hanya dibeton ataupun dicor 500 meter saja, sehingga menyisakan jalan yang terputus sehingga ada gap antara jalan sebelahnya dan juga jalan satunya yang cukup tinggi. Dan ini menyebabkan beberapa bahaya pemirsa, karena dapat dilihat Jalan Inspeksi Kaliduri ini merupakan jalan yang kerap dilewati oleh warga sekitar karena memang ini merupakan kawasan dari padat penduduk yang ada di Penjaringan, Jakarta Utara. Tidak hanya kawasan padat penduduk, tetapi juga ada sekitar pabrik dan juga pergudangan yang mana memang jalan ini kerap diperuntukkan untuk jalan-jalan produktif sehingga kerap kali dilewati oleh para kendaraan berat yang melewati di jalan ini, sehingga dapat dilihat pemirsa bahwa dengan jalan yang hanya setengah tinggi ini dilewati warga dan juga para kendaraan berat ataupun alat produktif lainnya yang kerap melewati di Jalan Inspeksi Kaliduri. Dan ini cukup memprihatinkan karena dari penuturan warga dengan minimnya penerangan maupun jalan yang ada di sini dapat mengakibatkan bahaya bagi para warga sekitar, mengingat apabila malam hari sudah datang bahwa di jalan ini nantinya tidak terdapat penerangan yang cukup sehingga kerap kali terjadi kecelakaan baik dari mobil yang terjatuh dari sisi jalan yang lebih tinggi maupun para anak-anak yang kerap bermain di sekitaran wilayah sini, karena memang dapat dilihat terdapat besi-besi yang mencuat di bagian sisi jalan yang lebih tinggi sehingga dapat melukai bagi para pengendara ataupun para anak-anak yang bermain ataupun melewati di Jalan Inspeksi Kaliduri ini. Namun untuk pembangunannya sendiri ini telah dilakukan, ini sekitar tahun 2016 masa kepemimpinan dari Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun terhenti sejak 2016 sehingga terhitung ada kurang lebih 8 tahun proyek jalan ini mangkrak di Jalan Inspeksi Kaliduri, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan memang pemirsa dapat dilihat kalau untuk kondisi terkini di sini, untuk siang hari memang banyak sekali warga ataupun kendaraan berat yang melewati di Jalan Inspeksi Kaliduri ini, namun memang untuk malam hari ini cenderung dapat dilewati oleh para kendaraan berat yang melewati karena memang di sekitaran sini terdapat pergudangan maupun pabrik yang melewati Jalan Inspeksi Kaliduri yang berluas sekitar 1 km dan juga berjarak memiliki lebar kurang lebih 8 meter. Namun dengan kondisi seperti ini justru warga mengalami keluhan yang cukup pasti karena memang melihat jalan ini menghambat mobilitas dan juga bagaimana pergerakan ekonomi yang ada di sini pemirsa. Sementara demikian, Vena dan Ana kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporan Anda dari Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Informasinya nanti adalah gapura jembatan di perbatasan Kota Kendari Konawe yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah dan baru 7 bulan diresmikan ternyata sudah rusak. Sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda, pemirsa. Ini ada gerbang wisata Kendari Toronipa di perbatasan kota Kendari Konawe menuai sorotan lantaran baru 7 bulan diresmikan sudah rusak di beberapa bagian. Ya, apalagi gapura yang digadang-gadang menyerupai London Bridge tersebut menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan kondisi gapura menuju kawasan wisata pantai Toronipa di Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Betapa tidak, meski baru diresmikan pada Februari 2024, lalu bangunan gapura yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah itu sudah rusak di beberapa bagian. Dari kejauhan, gapura yang digadang-gadang menyerupai model London Bridge tersebut memang tampak megah. Namun, bila dilihat lagi dari lebih dekat, kondisinya memprihatinkan. Gapura terlihat seperti dibangun menggunakan bahan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton, sehingga mudah jebol dan berlubang. Dinding gapura juga terlihat ditambal di berbagai sisinya. Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara menjelaskan konstruksi gapura menggunakan material GRC yang merupakan kombinasi beton dan serat kaca serta diklaim awet hingga 25 tahun. Beton saja kita bungkus dengan GRC, namanya GRC itu glass reinforced concrete. Dia beton campuran serat kaca. Itu tahannya sampai 25 tahun. Itu tahan api, tahan air, dan mudah perawatannya, mudah dicat apa semua. Makanya untuk di Toronipa itu yang digunakan karena kenapa? Ada estetika bentuk yang kita kejar. Kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah itu tidak dapat dia. Kalau GRC bisa kita bentuk. Tapi kok baru 7 bulan bangunan gapura udah rusak? Kenapa cepat rusak? Mari kita lihat sama-sama. Hal ini sudah lama kami pelajari. Kami lihat sendiri ke lapangan bahwa rusaknya itu bukan rusak karena alami, bukan dirusaki. Boleh kita buktikan. Jadi waktu pertama kami masuk yang di dalam ruangan itu, di sana banyak ada batu-batu besar, ada apa semua, jadi kayak dilempari, kayak dipotong dengan sengaja. Kita tidak tahu apa maksudnya, apakah ini vandalisme atau apa. Tapi yang pasti seperti itu. Kenapa sampai selebar itu tidak ada isinya? Memang sengaja dikosongkan dalamnya karena fungsi dalam itu sebagai ruang maintenance. Jadi kalau ada rusak di atas, ada tangga naik, di situ mereka naik, perbaiki, lightingnya apa semua diperbaiki. Gapura yang berlokasi di Kelurahan Kendari Cadi ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Kendari Toronipa sepanjang 14,6 km yang menelan anggaran total hingga 1,1 triliun rupiah di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Mazi. Gerbang wisata yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari ini diharapkan bisa menjadi ikon untuk menarik wisatawan. Namun, bila melihat kondisi gapura senilai puluhan miliar itu, publik pun jadi bertanya, apakah besarnya anggaran sebanding dengan bahan yang digunakan? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini diduga tak sempat melakukan pengereman, seorang pengendara motor di Klaten, Jawa Tengah menabrak mobil pick-up yang berhenti mendadak di depannya. Akibatnya pemirsa, pengendara motor mengalami luka parah di bagian kepala. Beginilah detik-detik kecelakaan di Jalan Solo, Yogyakarta, tepatnya di depan Pasar Kragunan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Pengendara motor langsung tersungkur usai menabrak bagian belakang sebuah mobil pickup. Kecelakaan bermula ketika mobil pickup yang dikemudikan oleh Tafakur, warga Klaten dari arah Solo menuju Yogyakarta, mengurangi kecepatan secara mendadak lantaran kendaraan di depannya memperlambat laju. Naas sepeda motor yang dikendarai Nanda Rahma, warga Manokwari, diduga tak sempat melakukan pengereman. Keterangan yang kita dapatkan di tempat kejadian juga itu ada kendaraan pickup yang mengurangi kecepatan kendaraannya karena ada beberapa kendaraan yang ada di depannya yang juga mengurangi kecepatan. Kemudian dari arah belakang atau searah di belakangnya ada sepeda motor jenis Matic
yang saat itu jaraknya sudah dekat dan tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan antara kendaraan pickup dengan sepeda motor jenis Matic tersebut. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Aprilianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya masih bersama Ana dan Vena sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini ada seorang dokter spesialis kandungan, Yulfa Rizky Amita, membuka mata kita semua pentingnya edukasi seks kepada anak agar terhindar dari predator seksual yang kadang datang dari keluarga terdekat. Ya, dari pengakuan pasien-pasiennya, ahli kandungan itu menganggap kejadian-kejadian yang menimpa pasien-pasiennya sudah tergolong darurat dan juga harus ditangani dengan segera mengedukasi orang tua serta anak-anak untuk kemudian melindungi generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DM saya full sama cerita-cerita dan curhatan ibu-ibu yang mengeluh tentang gimana kehidupan getirnya hidup mereka, anak-anak perempuan mereka. Ternyata banyak sekali kasus sexual abuse di luar sana, ya. Ini yang terbaru yang saya dapatkan cerita bahwa ada anak bayi usia 4 bulan, diceritakan oleh ibunya dan saya sudah minta izin kepada ibunya, usia 4 bulan mendapatkan perlakuan sexual abuse oleh kakek kandungnya sendiri. 4 bulan, bayi masih belum bisa bicara, masih ASI. Saya nggak ngerti lagi gimana caranya. Ini saya nggak tahu sistem apa yang salah lagi ya. Dia itu dititipkan kepada kakek neneknya, kakek kandungnya ya, keluarga, karena mereka bekerja, tentunya orang tuanya bekerja dengan harapan supaya anaknya ada yang jaga. Tapi ternyata anak bayi tersebut mendapatkan perlakuan sexual abuse sampai dengan, mohon maaf, bagian kemaluan pun juga rusak. 4 bulan, bayangin 4 bulan. Saya nggak ngerti ini ya salahnya itu di mana, astagfirullahaladzim. Jadi tolong, saya pengen, ibunya pun juga pengen dia menceritakan ini supaya awareness kita sebagai orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak tetap betul-betul menjaga anak itu, tidak harus dengan dia berpakaian mini, karena bayi pun itu masih bisa mendapatkan perlakuan sexual abuse atau perlakuan seksual dari orang-orang sekitar. Dan pelaku dari sexual abuse ini adalah orang-orang sekitar yang kita kenal baik, tapi kita nggak pernah tahu penyakit mental mereka seperti apa. Salah satunya cerita yang ini. Paling aman keluarga terdekat itu adalah keluarga ibu, ayah, dan anak. Itu pun juga masih belum bisa menjamin. Kita nggak tahu, karena depresi juga ada, depresi orang tua juga tetap ada, apalagi depresi postpartum juga ada untuk ibu-ibu. Jadi harus benar-benar jaga diri, jaga keluarga Anda, tetap perlekatan dengan anak itu sangat penting, dan lihat tanda-tanda kalau ada yang salah, ada infeksi, ada demam apa dan segala macam, atau ada yang salah dengan bayi itu, Anda harus betul-betul perhatikan. Ini kasusnya banyak terjadi, nggak cuma di kota besar, dan itu juga ada di mana-mana, di kampung, di desa, dan segala macam. Saya nggak ngerti lagi. Ya Allah. Ya, edukasi seperti ini yang tentunya harus dibagikan kepada masyarakat, kepada orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya tidak terjadi lagi kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Karena orang tua ataupun keluarga sekitar kan tentu menjadi contoh ya bagi anak-anak, yang harusnya mencontoh yang baik untuk mereka, yang tentunya ini harus menjadi perhatian besar ya. Betul sekali. Informasi lainnya tentu kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, ini berawal dari sulitnya mendapatkan gas 3 kg untuk kebutuhan dapur. Seorang pemuda di Kota Parepare, Sulawesi Selatan punya cara tersendiri untuk membuat kompor di rumahnya tetap menyala. Ya, salah satunya pemirsa adalah dengan memanfaatkan limbah oli dan juga minyak goreng bekas yang kemudian ini disulap menjadi bahan bakar kompor untuk memasak. Fajrin, warga Kelurahan Lompu, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berhasil mengembangkan pemanfaatan limbah bekas menjadi bahan bakar kompor. Awalnya ide ini didapatkan Fajrin setelah dirinya dan keluarga kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Dengan kreativitas yang dimilikinya serta ilmu otomotif yang didapatnya secara otodidak, dirinya mampu memanfaatkan limbah oli dan minyak goreng bekas pakai untuk dijadikan bahan bakar kompor.
Oli bekas di bengkel otomotif miliknya dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar kompor untuk memasak. Untuk membuat kompor dengan bahan bakar dari oli bekas ini, Fajrin hanya memerlukan blower, alat khusus untuk mengatur tinggi rendahnya api, serta beberapa rangka besi yang digunakan untuk merakit kompor. Kompor dengan bahan bakar oli bekas ini pun telah digunakan Fajrin untuk memasak seperti memasak air dan nasi. Pertama itu dari kelangkaan gas yang ada sekarang di kota kita. Dan itu pun juga walaupun kita mendapatkan gas juga itu harganya mahal. Jadi kita berinisiatif untuk membuat sesuatu yang dimana itu berguna. Yang dimana itu berguna untuk tidak terbuang secara percuma. Jadi kita Rencananya kompor ini akan diproduksi massal dengan harga yang terjangkau untuk membantu warga Parepare yang kesulitan mendapatkan bahan bakar gas, khususnya gas subsidi 3 kg. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Ya, Ana dan juga pemirsa, informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda ini adalah soal kaum muda yang di generasi saat ini harus memiliki semangat dengan mental pemenang agar kemudian bisa menjadi generasi unggul penerus dari bangsa. Ya, selain itu yang dibutuhkan anak-anak muda saat ini adalah kemampuan untuk berinovasi di segala bidang serta berani mengambil resiko demi kehidupan yang lebih baik. Universitas Bakri menyambut 1.540 mahasiswa baru dalam kegiatan U Bakris Week 2024. Acara orientasi ini dihadiri oleh jajaran manajemen Universitas Bakri, Yayasan Pendidikan Bakri, serta sejumlah petinggi dari Bakri Group. Dengan mengusung tema Gelora Generasi Unggul, penyambutan mahasiswa baru tahun ini selaras dengan pencapaian tertinggi Universitas Bakri yang baru saja meraih akreditasi unggul pada akhir Juni lalu. Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh sivitas akademika Universitas Bakri. Presiden Direktur Bakri Brothers Tbk, Anindya Bakri, yang bertemu dengan para mahasiswa baru Universitas Bakri, membakar semangat anak-anak muda ini dengan memberi contoh kegigihan atlet Olimpiade Indonesia yang berhasil merebut medali emas. Anindya Bakri mengajak mahasiswa baru untuk memiliki semangat seperti atlet dengan mental pemenang. Alhamdulillah, di Olimpiade dan nyampe sebulan yang lalu kita mendapatkan 2 emas, 1 perunggu. Tepuk tangan dong. Tapi tidak kalah pentingnya, kali ini saya melihat lebih dari 1.500 atlet yang akan mendapatkan emas ke depan. Universitas Bakri berkomitmen menjalin kemitraan strategis dan terus berkembang sebagai perguruan tinggi yang inklusif, memberikan akses dan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natelita. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.